Hembusan angin malam itu begitu dingin merambat di kulitku. Seirama dengan perasaanku yang penuh kekhawatiran. Entah kenapa aku sangat takut Boyo meregang nyawa malam ini. Beberapa kali kupandangi wajahnya, dia masih nampak tenang. Banyak orang yang telah berkumpul di tanah kosong ini. Tanah ini cukup luas, dengan padang rumput yang menutupi sebagian besar permukaan tanahnya. Harsono masih terus-menerus meneriakiku, dengan ucapan-ucapan yang tak senonoh. Amarahku hampir meledak ketika dia juga mengatakan hal buruk tentang ibuku. Udah gak usah didengerin Sri, dia itu sengaja memancing emosimu. Ucap Mas Joko menasehatiku. Iya Mas, aku paham. Jawabku. Kemudian aku menghampiri Boyo. Memandang matanya, kami pun saling berpandangan. Entah kenapa ketika aku melihatnya, dengan seksama Boyo terlihat tampan. Tatapan matanya tajam, hidungnya mancung, bibirnya tipis dengan kumis dan jenggot tipis yang membuat aura kelelakiannya memancar. Apalagi jika dilihat tubuhnya yang tinggi dan kekar, pasti aku yakin wanita manapun tak mampu menolak pesonanya. Namun, ini bukan saatnya untuk aku mengagumi ketampanannya. Entah perasaan apa ini, yang jelas aku tak ingin dia mati. Aku meraih tangannya dan memandangnya dalam-dalam. Boyo, kau jangan sampai mati. Aku tak mau kehilangan pengawalku yang setia. Berjuanglah. Ucapku bergetar karena aku sedikit takut dengan hal buruk yang akan terjadi. Iya Mbak, tenang saja. Aku hampir tak pernah kalah bertarung. Aku bangga bertarung untukmu. Dan aku siap mengorbankan nyawaku untukmu. Ucapnya sambil meremas telapak tanganku dan diakhiri senyum yang manis. Tubuhku seperti meleleh, ketika melihat senyumnya. Aku tak pernah melihat lelaki sejantan dia. Apalagi pria yang harusnya melindungi kami yaitu bapakku, begitu pengecut dan kabur meninggalkan kami dengan hutang yang menjerat kehidupan kami. Aku seperti menemukan pria sempurna dalam diri Boyo. Aku mengangguk dan terus memandangnya, entah kenapa air mataku seperti meleleh di kedua pipiku. Aku menepuk-nepuk pundaknya, seolah seperti memberikan keyakinan dan kepercayaan yang besar kepadanya. Tak lama kemudian muncullah sosok tinggi besar dari kubu Harsono. Dia maju ke depan dan berdiri di tengah tanah lapang itu, yang memang telah disiapkan sebuah arena bertarung sederhana. Dengan obor-obor mengelilingi area tersebut. Orang itu bernama Joyodroto, alias Gunung. Dia dijuluki Gunung karena memang tubuhnya tinggi besar dan kokoh. Kepalanya botak licin, dengan rahang segi empat yang tampak sekeras batu. Tatapan matanya tajam dan hampir tak pernah tersenyum. Konon katanya dia pernah menghancurkan puluhan pasukan Belanda sendirian. Bahkan ada yang bilang dia punya ilmu kebal. Itulah info yang kudapat dari Mas Joko yang memang kuperintahkan untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Jantungku berdegup kencang, aku takut Boyo kalah dan mati dalam pertarungan ini. Boyo menatapku, dia tersenyum dan kemudian dia mengambil pedangnya. Boyo adalah ahli pedang, aku lihat ketika dia terkena kutukan langgam penghantar kematian, dia bertarung dengan sangat gila, dia mengayunkan pedangnya secepat angin. Boyo lalu melompat, tubuhnya seperti seringan kapas dan dia mendarat tepat di depan gunung. Gunung tak terkejut dan hanya diam mematung dengan menundukkan kepala. Pateni wae Nung, bunuh aja Nung. Gak usah lama-lama, anak kirik kayak gitu paling cuma bisa lari-lari doang. Teriak Harsono. Aku tak memperdulikan teriakan Harsono. Aku fokus menatap ke arah Boyo. Terlihat dari mataku perbedaan tinggi yang cukup mencolok di antara mereka. Padahal Boyo sudah cukup tinggi, namun gunung lebih tinggi dan besar dibandingkan Boyo, gunung lebih tampak seperti raksasa di mataku. Tanganku bergetar hebat, hingga ketika aku ingin merokok pun, rokokku selalu jatuh. Dan tampaknya Mas Joko menyadarinya. Sri, kalau kau tak kuat melihat ini, mendingan kamu biar diantar pulang sama anak buahku. Ucap Mas Joko mengkhawatirkanku. Ndak apa-apa Mas, aku tak mungkin meninggalkan Boyo sendirian berjuang untukku. Setidaknya kehadiranku bisa memberikannya semangat. Balasku. Seseorang dari kubu Harsono menjelaskan bahwa pertarungan ini bebas, boleh dengan senjata atau tangan kosong. Pertarungan ini sampai mati.
Atau jika ada yang menyerah, maka keputusan diserahkan kepada pihak yang menang, boleh dibunuh atau dibiarkan hidup. Bahkan antara aku dan Harsono sudah menandatangani kesepakatan bahwa tak akan menuntut atau lapor polisi. Pertarungan pun dimulai. Aku langsung memanggil Darseno untuk bersiap jika dia dibutuhkan. Gunung masih diam mematung, sedangkan Boyo menatap tajam mata Gunung dan bersiap untuk melakukan serangan, meskipun dia juga berhati-hati. Boyo melompat dan dengan kuat mengayunkan pedangnya ke arah leher Gunung. Gunung hanya diam dan tak nampak menghindari serangan itu. Aku sampai berdiri ketika melihat hal itu, dan aku berharap serangan ini dapat mengakhiri pertarungan dengan cepat. Pedang Boyo dengan kerasnya menghantam leher Gunung, harusnya dengan kerasnya hantaman itu, leher Gunung bisa putus. Tapi aku terkejut melihat hal yang tak bisa kupercayai. Leher Gunung masih tak nampak tergores, bahkan seperti tak mengalami apapun. Mengetahui serangannya sia-sia, Boyo melompat mundur. Boyo nampak sedikit terkejut dan keringat mulai membasahi dahinya. Gunung lagi-lagi masih belum nampak melakukan serangan. Boyo melompat ke segala arah, untuk membuat Gunung kebingungan, namun Gunung masih diam mematung tanpa menghiraukan gerakan Boyo yang selincah angin. Boyo menyerang dengan secepat kilat dari arah belakang Gunung, dan mengarahkan pedangnya tepat di leher belakang Gunung. Ketika pedangnya hampir menyentuh kulit Gunung, Gunung menghindarinya dengan melakukan gerakan memutar, lalu menyarangkan pukulan kuat ke arah dada Boyo yang saat itu masih di posisi melompat di udara. Boyo pun terpental dan terhempas ke tanah. Dia jatuh terlentang, dan terbatuk lalu muntah darah. Aku sangat khawatir melihat hal itu, hingga aku menutup mulut dengan telapak tanganku, karena aku sangat takut Boyo terbunuh. Boyo bangkit tertatih bertumpu dengan pedangnya. Hahaha, lihat itu Sri, centengmu bukan cuma mati, tapi bakalan dicabik-cabik sama Gunung. Hahaha, teriak Harsono kepadaku. Boyo bangkit dan kembali menyerang Gunung dengan sekuat tenaga. Kini Boyo menusuk dari depan dan ketika pedangnya hampir menusuk jantung Gunung, dengan mudahnya Gunung menangkap pedang itu dengan tangannya, hingga Boyo tercekat tak bisa mencabut pedangnya dari tangan Gunung. Gunung melemparkan Boyo beserta pedangnya, Boyo pun terlempar. Belum sempat Boyo berdiri, Gunung berlari mendatanginya dengan suara erangan yang mengerikan. Gunung menarik kerah baju Boyo dan memukulinya, membantingnya, dan melemparkannya. Aku panik melihat Boyo diperlakukan seperti itu. Mas Joko pun sampai mendekatiku dan mengelus-elus pundakku. Harsono tampak kegirangan. Aku harus segera bertindak, kalau tidak, maka Boyo bisa mati. Darseno, Darseno, gumamku sambil memejamkan mata. Tiba-tiba sosok siluman harimau itu telah berdiri di sampingku. Dengan menggunakan jubah hitam bertudung, dan hanya akulah yang bisa melihatnya. Sekarang Mbak Sri, tanyanya kepadaku. Iya lakukan sekarang Darseno, ucapku dengan panik. Darseno pun melompat tinggi dan berubah menjadi asap hitam di udara, lalu dari asap itu keluarlah harimau yang sangat besar, dan dia mengaum sangat keras. Lalu harimau itu masuk dan seperti tersedot ke dalam pedang Boyo yang tergeletak di dekat Boyo yang sedang berbaring terlentang di tanah. Sejurus kemudian, Gunung berlari dan melompat ingin mengakhiri pertarungan dengan pukulan keras. Boyo tampak pasrah dan siap menerima pukulan mematikan dari Gunung yang sudah melompat tinggi di udara. Boyo, gunakan pedangmu, cepat, teriakku kepada Boyo. Boyo tampak kaget, dari raut wajahnya dia menyiratkan bahwa, semua itu percuma, namun aku meyakinkan dia dengan tatapanku. Kemudian Boyo mengambil pedangnya dan bersiap mengadu pedangnya dengan pukulan Gunung. Ketika benturan tak terhindarkan lagi, Boyo mengayunkan pedangnya dan tepat mengenai lengan Gunung. Seketika lengan Gunung pun putus dan terhempas ke udara. Darah pun bermuncratan dari lengan Gunung. Gunung berteriak, Boyo malah tampak tertegun tak percaya dengan apa yang dia lihat. Harsono kaget, lalu dia kesal dengan seketika melempar rokoknya ke tanah. Boyo, habisi dia, teriakku dengan keras ke Boyo. Boyo mendapatkan semangat dan kepercayaan dirinya.
Dia berlari dan mengayunkan pedangnya ke lengan kiri gunung yang masih utuh, kemudian lengan itu pun putus. Gunung pun berteriak tapi masih kokoh berdiri. Boyo berputar dengan lincah, lalu dia menebas kaki kanan gunung, dengan serangan rendah berputar sambil jongkok. Kaki kanan gunung pun putus, gunung pun limbung dan hampir jatuh, karena dia berdiri dengan satu kaki. Dengan secepat kilat Boyo mengincar kaki kiri gunung dan lagi-lagi kaki kiri gunung terhempas. Kini gunung tak lagi punya lengan dan kaki. Boyo berdiri di depan gunung dengan nafasnya terengah-engah. Tapi gunung masih hidup dan tak jatuh ke tanah. Boyo pun melihatku, aku pun mengangguk pelan, memahami apa yang dipikirkan Boyo. Bunuhlah aku, apa yang kau tunggu? Sungguh ini kekalahan pertamaku, dan akhir dari hidupku. Aku cuma pesan kepadamu Boyo, ambil kalung yang ada di leherku, dan berikan ke mantan istriku. Katakan padanya bahwa Joyodroto, alias gunung selalu menyimpan kalung pemberiannya dan akan selalu mencintainya. Sekarang bunuhlah aku, ucap gunung kepada Boyo. Boyo berjalan pelan ke arah gunung. Boyo menatap gunung dengan tatapan sedih. Baiklah, aku akan melaksanakan semua perintahmu, ucap Boyo tegas. Boyo mengambil kalung itu dari leher gunung. Kemudian dia mengambil nafas dalam-dalam. Sriing, suara ayunan pedang Boyo memenggal leher gunung. Kepala gunung melayang dan jatuh tak jauh dari tempat Harsono berdiri. Harsono terkejut dan marah, lalu dengan kesalnya dia pergi meninggalkan tempat itu. Dan memandangku dengan kemarahan tanpa bisa mengucapkan kata-kata. Kami pun berteriak kegirangan. Aku langsung berlari memeluk Boyo. Boyo tampak kaget dan kami semua berteriak penuh kemenangan. Aku memeluk Boyo dengan bahagia. Baru kali ini kurasakan hangatnya pelukan dari seorang laki-laki. Tubuhnya yang kokoh, bisa menjadi sandaran hatiku yang rapuh. Keteguhan hatinya, mampu menggetarkan jiwaku yang beku. Aku menangis sambil terus memeluk Boyo. Aku sangat bersyukur, dia masih hidup. Dia tampak terkejut atau mungkin tak nyaman, tapi aku tak peduli lagi. Karena ketika aku memeluknya, sekilas seluruh bebanku seperti mencair, seluruh rasa sakit di hatiku, seperti lenyap. Sebenarnya aku hanya wanita biasa, yang ingin selalu dilindungi oleh seseorang yang kucinta. Sekeras dan sejahat apapun aku tak akan pernah bisa melawan kodratku yang memang seorang wanita. Aku melihat Boyo masih terengah-engah, dadanya membiru terkena pukulan keras dari gunung. Kamu hebat Boyo, aku tak menyangka kau sekuat itu, dan yang paling penting kau masih hidup, tapi apakah lukamu masih menyakitkan? Tanyaku mengkhawatirkan keadaan Boyo. Aku masih bingung mbak, sesaat aku udah menyerah karena gunung begitu kuat, bahkan pedangku tak mampu menggores kulitnya. Tapi entah kenapa tiba-tiba pedangku menjadi tajam berkali-kali lipat, dan kurasakan seperti ada kekuatan besar yang mengalir dari pedangku. Ucap Boyo sambil mengamati pedangnya. Aku hanya tersenyum kecil, aku sudah tahu kalau Nyai mengirim Darseno yang memang dia mempunyai jurus cakaran macan yang sangat tajam. Jadi jika dia masuk ke benda tajam maka benda itu akan semakin kuat dan tajam berkali-kali lipat. Kau tak usah memikirkan itu, yang penting kamu masih hidup. Balasku. Semua orang tampak bersorak merayakan kemenangan Boyo. Kini tinggal kuselesaikan urusanku dengan Harsono, dan aku telah menyiapkan beberapa orang untuk menyelesaikan transaksi jual beli dengannya. Dia tak bisa ingkar janji, karena aku sudah membuat perjanjian yang sudah kami tanda tangani. Ketika kami ingin meninggalkan tanah kosong itu, baru beberapa langkah, tiba-tiba Boyo ambruk dan pingsan. Sepertinya dia telah mencapai batasnya. Karena memang beberapa kali dia dihajar habis-habisan oleh gunung. Singkatnya sampai di rumahku, aku membaringkan Boyo di kamarku. Aku menyuruh Mas Joko dan para anak buahku untuk membeli beberapa obat dan meninggalkan aku dan Boyo berdua di kamarku. Karena aku ingin merawat lukanya sendiri. Kubuka baju Boyo, dan kulihat luka lebam membiru di dadanya. Dia masih pingsan dan aku mulai khawatir. Beberapa kali kudekatkan telingaku untuk mendengar detak jantungnya, karena aku khawatir jantungnya tak lagi berdetak. Jantungku berdesir,
dan bulu kuduku meremang, ketika telingaku menempel di dadanya yang bidang. Aku tak pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Lalu aku memeluknya dengan masih tetap menempelkan telingaku di dadanya. Nyaman sekali rasanya. Aku memejamkan mata. Aku merasakan sensasi nyaman yang luar biasa. Apakah ini perasaan cinta? Tapi ketika aku mengingat bahwa aku tak lagi suci, seketika perasaanku pun hancur. Dan seketika wajah menyebalkan itu muncul. Jariku bermain-main di atas dada Boyo, dan masih dengan posisi telingaku di atas dadanya. Suara detak jantungnya justru membuatku sangat rileks. Sebuah suara lembut, dan membuatku makin ingin terus hidup dan selalu bersamanya. Boyo, kenapa kamu membuatku seperti ini? Perasaan ini sangat indah sekaligus menyiksa, kamu tahu gak sih? Aku harap kamu lekas bangun dan kita bisa berjalan-jalan bersama. Ucapku pelan sambil jariku masih bermain-main di dadanya. Suara Boyo melenguh. Aku terkejut dan segera mengambil posisi duduk rapi dan memajang tampang manis di depannya. Oh, Mbak Sri, aku di mana? Ucap Boyo sambil dia bangkit dan memegang dadanya. Kau ada di kamarku, Mas. Ucapku manis kepadanya. Mas, aku tak pantas dipanggil Mas. Karena aku kan cuma karyawanmu. Dan aku harus kembali ke tempatku, Mbak. Aku tak enak lama-lama di sini. Ujar Boyo sambil mencoba bangkit untuk berdiri. Sudah tak usah sungkan, kamu istirahat saja di sini. Aku tak keberatan kok. Kamu bebas tidur di sini hingga kamu sembuh. Kamu tahu gak, aku panggil kamu Mas, karena kamu lebih tua dariku. Aku baru 19 tahun. Aku gak mau dipanggil Mbak. Panggil aku adik aja ya, rengekku sambil mendekatkan wajahku kepadanya. Adik. Sepertinya aneh banget mulutku mengatakan itu, balasnya. Ah kamu Mas, aku itu tak punya kakak, jadi apa salahnya aku minta dipanggil adik oleh orang yang lebih tua dariku? Ucapku sambil sedikit merajuk. Iya aku paham, Dik. Balasnya dengan diakhiri senyum yang manis. Kami pun berpandangan. Kami seperti merasakan sesuatu getaran yang sama. Dan akhirnya, aku tak mampu menahan diri. Apalagi saat mendengar dia menyebutku adik dan melihat senyumnya yang manis. Aku langsung mencium bibirnya. Boyo kaget dengan apa yang aku lakukan. Sejenak dia kebingungan dan akhirnya dia pun membalas ciumanku. Kami pun berpandangan sejenak, kini kami paham bahwa kami menginginkan hal yang lebih. Hingga hal itu pun akhirnya terjadi. Kami saling menikmati satu sama lain. Terbuai dengan perasaan cinta, yang berbaur dengan dorongan nafsu yang luar biasa. Aku merasakan sebuah kenikmatan yang tiada tara, karena aku memadu kasih dengan orang yang aku cinta. Tak seperti saat aku melakukan hal itu dengan Harsono yang menjijikkan itu. Jiwaku melayang, menuju sebuah puncak kenikmatan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Sesaat semua beban, rasa sakit, kesedihan bahkan dendam, hilang berganti dengan rasa nikmat yang tak terbayangkan. Hari demi hari ikatan cinta kami makin kuat. Tiap pagi aku dan Boyo naik sepeda ontel, melihat lahan tembakauku yang sangat luas. Aku dibonceng di depan, beberapa kali aku mengadu ketika roda sepeda bergetar melewati jalan kampung yang berbatu. Burung-burung bernyanyi, seperti ikut bahagia dengan kebersamaan kami. Aku mulai menikmati hidupku dengan Boyo. Kami menghabiskan sore di bukit barat desa sambil memandang matahari sore, dan menunggu matahari itu tenggelam di telan gelapnya malam. Malam itu lagi-lagi kami bercinta. Kami sudah tak menutupi hubungan kami, bahkan semua karyawan tahu kalau Boyo sekarang sekamar denganku. Dengan kuasa dan auraku, hampir tak ada orang yang berani protes dengan apa yang aku jalani bersama Boyo. Boyo pun juga sangat profesional. Dia bisa membedakan kapan menjadi kekasih dan kapan menjadi pekerja. Dia juga bekerja dengan sangat baik, karena setelah kemenangannya melawan gunung, dia makin kondang, tak ada yang berani melawannya bahkan menatap matanya. Padahal dia lelaki berhati lembut, yang berbalut tubuh yang kokoh. Malam itu, selesai kami beradu di peraduan. Boyo langsung terlelap. Aku masih terbangun, dan aku merasakan seperti ada sesuatu yang tak enak di hatiku.
Aku berjalan dengan masih tanpa busana, menuju cermin besar yang berada di kamarku. Aku memandangi tubuhku sendiri, dan melihat tiap lekuknya. Kusadari bahwa memang aku cantik dan berbadan bagus. Kuharap Boyo merasa beruntung telah menaklukkan hatiku. Aku menatap dalam-dalam wajahku dalam cermin. Tiba-tiba wajahku tersenyum lebar dalam cermin itu. Padahal aku tidak sedang tersenyum. Aku takut dan mundur perlahan, tapi bayangan wajahku yang tanpa busana itu, masih menatapku dengan senyuman yang menakutkan. "Sri, kamu lupa. Kamu melupakan tugasmu," bentak bayanganku sendiri di dalam cermin. Nyai, maafkan aku Nyai. Aku teringat bahwa hari ini hari di mana Nyai menyantap tumbalnya. Biasanya aku mengundangnya di kamar yang telah aku persiapkan. Bukan hanya tentang tumbal, kau mulai terbuai dengan cinta dan melupakan dendammu, bentaknya kepadaku. Aku tak pernah melupakannya Nyai. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Ucapku terbata. Hahaha, kau lupa, kalau aku bisa mengetahui perasaanmu, jadi kau tak ada tempat untuk bersembunyi dan berbohong kepadaku. Bentak Nyai dalam bayanganku yang tanpa busana dan masih menampakkan amarah. Kamu jangan macam-macam denganku Sri, atau aku hancurkan semua yang telah kau bangun selama ini. Tambahnya, sekarang, siapkan ritualnya, aku ingin segera makan. Tutupnya. Lalu cermin besar itu pecah berhamburan. Seolah menggambarkan bagaimana amarah Nyai saat ini. Boyo menggeliat dan terkejut mendengar cermin yang pecah. "Ada apa dek?" tanya Boyo. "Enggak kok, gak ada apa-apa mas. Tadi ada tikus dan aku terkejut lalu tak sengaja melempar kotak bedakku ke cermin," ucapku beralasan. "Oh, kamu butuh bantuan gak dek?" katanya menawarkan bantuan. "Tak usah mas, kamu tidur saja," ucapku menenangkannya lalu aku mengenakan kain lebar untuk menutupi tubuhku. Aku berjalan ke arah Boyo dan mengecup keningnya. Aku menatap wajahnya, dan aku tersenyum, aku sangat bahagia bisa mencintainya. Aku teringat ancaman Nyai, lalu aku bergegas ke kamar khususku, bahkan aku belum sempat berpakaian, aku hanya membalut tubuhku dengan kain lebar. Sesampainya di kamar itu aku langsung melakukan ritual. Aku berharap Nyai akan puas, karena aku telah merekrut banyak gadis perawan yang memang itu menjadi seleranya. Aku membakar kemenyan dan mengucap mantra. Lalu aku memejamkan mata. Aku mempersiapkan mentalku, karena mungkin saja aku akan bertemu dengan wujud yang menyeramkan, karena Nyai sedang marah. Tak lama kemudian aku membuka mata, dengan perlahan kubuka mataku karena aku sedikit takut. Tak kudapati Nyai di depan mataku. Aku sedikit bingung dengan keadaan ini. Nyai, panggilku. Aku sangat khawatir Nyai meninggalkanku. Apa Nyai sangat marah padaku ya? Hingga dia meninggalkanku, gumamku. Tiba-tiba, suara benda berputar di atas kepalaku. Belum sempat aku melihat ke arah suara itu. Benda itu telah jatuh dan menancap di depan tempat dudukku. Sebuah belati. Apa maksudnya ini? Gumamku. Belati itu tampak mengkilap terkena cahaya lampu petromak di kamarku. Gagang belati itu berwarna emas dengan ornamen berlian hijau muda. Aku mendekat ke belati itu dan mencabutnya. Setelah kucabut terdengarlah suara Nyai di telingaku dan kemudian suara itu menggema di seluruh kamar itu. "Sri, dengarkan aku. Kali ini aku ingin kau sendiri yang menghabisi tumbalku, dengan belati yang kau pegang itu. Karena aku ingin tahu sejauh mana kesetiaanmu. Kamu paham Sri?" ucap Nyai Banowati dengan suara menggema. Aku sempat ragu, tapi setelah beberapa kali aku mengalami kejadian berdarah, kukira aku tak akan takut lagi melaksanakan perintah Nyai. "Baiklah Nyai, Anda mau yang masih perawan atau yang weton tertentu?" tanyaku kepada Nyai. Kemudian Nyai Banowati tertawa melengking hingga memekakkan telinga. "Dengarkan aku baik-baik Sri, tumbal yang aku mau adalah Boyo," ucap Nyai disertai tawa yang mengerikan. Aku terhenyak hingga tak bisa berkata-kata. Dan tanpa sadar belati itu jatuh dari genggamanku. Aku tersentak menerima perintah dari Nyai. Bagaimana mungkin aku bisa membunuh orang yang paling aku cintai? Padahal baru saja aku merasakan indahnya cinta.
Apakah aku memang tak diizinkan untuk bahagia? Sungguh hal ini membuatku bingung. Sri, kenapa? Kau masih ragu? Kau tak mau mengikuti perintahku? Atau kau mau meninggalkanku demi sampah itu? Aku sudah bilang kepadamu, bahwa aku akan selalu melindungimu, jadi kau tak butuh manusia lemah itu, yang justru dia hidup karena bantuanmu. Kamu bodoh Sri, bentak Nyai dengan suara menggema. Tapi Nyai, aku mencintainya. Aku tak ingin kehilangan dia. Aku seperti merasa hidupku indah ketika aku bersamanya. Tolong Nyai, Anda boleh mengambil sebanyak apapun karyawanku, tapi jangan Mas Boyo. Ucapku memohon dengan terisak. Bodoh, benar-benar bodoh, hatimu terlalu mudah ditipu oleh cinta. Bahkan cinta itu bisa saja merenggut nyawamu. Pasti kau tak sadarkan Sri, ucap Nyai Banowati yang hanya berupa suara menggema di kamarku. Aku tak bisa menerka kata-kata Nyai Banowati, dan aku kini mencoba untuk mendengar penjelasannya. Kamu lupa, kau belum memanggil pulang Darseno dari Pedang Boyo, sehingga Darseno mengikuti kemanapun Boyo pergi, dan ternyata Boyo kekasihmu itu punya rencana busuk. Panggil Darseno sekarang, biar dia yang menjelaskan. Aku malas berbicara dengan wanita bodoh sepertimu, umpat Nyai Banowati masih dengan suara menggema. Apakah benar ucapan Nyai? Tak mungkin Boyo sejahat itu, gumamku dalam hati. Hai gadis bodoh, aku bisa dengar isi hatimu. Kalau kau tak percaya cepat panggil Darseno, perintah Nyai dengan tegas kepadaku. Aku memejamkan mata dan memanggil Darseno. Tiba-tiba asap hitam mengepul memenuhi ruangan, kemudian asap itu membentuk sebuah tubuh manusia, lalu ketika asap mulai menghilang, terlihatlah sesosok manusia berdiri di depanku. Darseno, apakah benar Mas Boyo ingin mengkhianatiku? Tanyaku tanpa basa-basi ke Darseno. Lebih baik, Mbak Sri lihat sendiri, balas Darseno. Kemudian Darseno berjalan mendekatiku, dia memegang ubun-ubunku. Lalu kami saling berpandangan. Aku melihat pupil matanya membesar, matanya tak seperti mata manusia, namun lebih mirip mata hewan buas. Dan tak lama kemudian muncul kabut hitam keluar dari mata Darseno, lalu kabut itu masuk ke dalam mataku. Kabut itu terus-menerus masuk ke dalam mataku. Tak lama kemudian pandanganku gelap, dan hanya kegelapan yang terlihat dari mataku. Aku merasa seperti masuk ke dalam lorong yang gelap, lalu aku seperti berdiri di atas sebuah pijakan yang melaju dengan sangat cepat di lorong itu. Hingga akhirnya aku menemukan cahaya. Cahaya itu sangat menyilaukan mata, aku pun sampai menutup mata dengan lenganku, karena aku tak tahan silaunya. Kemudian mataku melihat sesuatu tempat yang tak asing. Aku terkejut bukan kepalang, aku melihat Boyo di depanku. Apakah ini pandangan mata dari Darseno? Baiklah, aku akan mengikuti semua ini, gumamku. Boyo berjalan ke rumah Harsono. Dia terlihat mengembalikan kalung gunung ke Harsono. Ini aku kembalikan kalung gunung kepadamu. Aku tak tahu di mana tempat tinggal mantan istrinya, dan aku juga belum sepenuhnya hafal daerah sini, ujar Boyo kepada Harsono. Hei bandit rendahan, kau tak mau mencari rumah mantan istri gunung, atau kau tak punya waktu untuk mencarinya? Aku tahu kau sedang sibuk memadu kasih dengan pelacur itu. Bagaimana nikmat permainannya, sehingga kau melalaikan pesan gunung, ujar Harsono dengan raut muka licik. Tapi aku bukan orang yang... jangan kau potong dulu ucapanku Boyo. Aku tahu reputasimu sebagai bajingan di lereng Lawu. Kau pembunuh, pemerkosa dan perampok. Bagaimana mungkin orang sepertimu mau diatur oleh gadis bau kencur? Kau bodoh, kau tak punya harga diri. Mana reputasimu sebagai Boyo, preman terkuat se-Jawa Tengah? Kau sangat menyedihkan, kau malah takluk sama bocah, bahkan temanmu yang berkalang tanah tak kau pedulikan dan kau malah kalah oleh cinta. Asal kau tahu Boyo, dia itu emang modalnya selangkangan. Dulu, dia menyerahkan keperawanannya kepadaku, demi bisa mendapatkan uang. Tapi kau lihat Boyo, setelah dia ku beri banyak uang, dan dia sukses, dia mulai ingin menghancurkanku. Bisa-bisa nanti kau yang dibunuh olehnya. Kau tahu dia punya kekuatan aneh.
Karena dia bersekutu dengan iblis. Semua karyawannya sudah dia jadikan tumbal. Aku tahu itu dari dukunku. Bisa-bisa besok kau yang dihabisinya, ucap Harsono dengan menggebu. Terlihat Boyo seperti memikirkan perkataan Harsono. Aku sangat kesal mendengar ucapannya. Ingin sekali aku menamparkan muka Harsono, tapi aku mencoba bersabar dan ingin mengetahui apa yang mereka rencanakan. Jadi apa yang kau mau dariku? Tanya Boyo kepada Harsono. Harsono manggut-manggut lalu dia menghisap rokoknya dan tertawa, hingga asap rokok pun mengepul di bibirnya ketika dia tertawa. Bagus, dengarkan aku baik-baik. Biarkan dia terus terhanyut dalam cinta. Aku tahu kau juga masih ingin menikmatinya kan? Memang gadis seumuran dia, sangat lembut dan manis. Hahaha, jujur aku pun ketagihan. Hahaha, tapi dia gadis yang berbahaya. Nanti, Jumat Legi, saat iblis ular itu menikmati tumbal, kau bunuh gadis keparat itu. Karena kata dukunku, setelah ular itu menikmati mangsa maka dia akan tertidur, dan dia pasti tak akan menjaga gadis sialan itu. Kau bunuh gadis itu dan bikin para centeng panik, buat seolah dia mati karena kecelakaan. Setelah penjagaan rumahnya longgar, aku akan mengerahkan pasukanku untuk menyerang rumah dan membakar pabriknya, kita buat seolah kematiannya karena kebakaran. Setelah itu kau tahu lanjutannya. Kau dan aku akan berbagi hartanya. Dan kita bisa mencari sebanyak mungkin wanita muda yang manis untuk kita mangsa. Kau paham Boyo? Itu hal yang sepadan untuk kematian anak buahmu. Pikirkan Boyo, gunakan otakmu, ucap Harsono menggebu. Boyo terlihat berpikir keras, lalu dia menjulurkan tangannya kepada Harsono. Mereka berdua berjabat tangan. Ingin aku berjalan menghampirinya dan menamparkan muka mereka. Namun, tiba-tiba aku kembali seperti tersedot dalam lorong gelap tadi. Lalu aku pun kembali ke dalam kamar khususku. Aku sangat terkejut. Bagaimana mungkin orang yang selama ini kucintai ternyata ingin menghancurkanku. Hatiku sangat hancur. Dan dendamku ke Harsono makin berlipat-lipat. Aku mulai meneteskan air mata. Sangat sakit rasanya dikhianati. Padahal aku benar-benar mencintainya. Kenapa semua ini menimpaku? Sri, kau kira cuma iblis yang tak bisa dipercaya? Manusia itu bisa jauh lebih jahat dari iblis. Makanya mereka yang memujaku dan minta kekayaan, berakhir seperti yang kau lihat di pagar itu. Bayangkan jika aku tak berada di sampingmu. Mungkin kau telah mati dari dulu. Sekarang dengarkan aku ingin kita membalas kelicikan mereka dan ini kesempatanmu menghancurkan Harsono, ucap Nyai Banowati. Aku menghapus air mata yang meleleh di pipiku. Dan mulai mendengarkan apa yang diinginkan Nyai. Aku menyimak dengan seksama perintah Nyai. Malam ini aku tahu, malam yang direncanakan Harsono dan Boyo. Selesai aku membuat rencana dengan Nyai, aku berjalan kembali ke kamarku. Aku membuka pintu perlahan, mataku langsung tertuju ke ranjangku dan kulihat tak ada Boyo di ranjangku. Bruaak, tiba-tiba pintu kamarku tertutup. Belum sempat aku menoleh, aku merasakan benda dingin menempel di leherku. Bukan hanya dingin, benda itu terasa sangat tajam, dan terasa lengan yang kuat mencengkram tubuhku. Selamat tinggal Sri, suara Boyo terdengar di telingaku. Sriing, suara pedang Boyo menggores leherku.